Kita ini pemerintah menjalankan tugas untuk menjaga investasi berjalan dengan baik, rakyat bisa bekerja, rakyat bisa sejahtera. Tugas saya itu. Ayo Bupati sampaikan. Ini Bapak. Mari ke sini Bapak. Makasih. Sukses. Dah. Oke, semuanya makasih. Menteri langsung. Ayo. Udah. Ayo, Pak. Ya gimana? Yo, ya soal kegiatan hari ini dulu Pak. Ya acara hari ini atas kerjasama Gubernur Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Menteri Keluarga Berencana dan Kependudukan serta Menteri Lingkungan Hidup kita membuat komitmen melakukan percepatan terhadap apa yang menjadi kebutuhan publik di Jawa Barat. Satu, memenuhi kebutuhan publik terhadap penanganan sampah yang hari ini sudah darurat. Yang kedua, pembangunan desa menjadi titik sentral utama di Jawa Barat. Yang pembangunan di dalamnya ada infrastruktur, keluarga berencana, peningkatan kesehatan masyarakat, kemudian penanganan stunting, pencegahan kematian ibu hamil, meninggal, pencegahan ibu meninggal karena melahirkan, pencegahan anak balita meninggal karena sedang dilahirkan, itu bahasa umumnya seperti itu. Dan kemudian peningkatan ketahanan pangan, koperasi desa, kemudian sekolah rakyat, itu menjadi sesuatu yang hari ini akan menjadi terintegrasi antara pemerintah pusat sampai pada tingkat RT. Termasuk hari ini nanti para RT akan kita minta untuk update data kependudukan dan nanti kita siapkan insentifnya dari pemerintahan provinsi. Ya, nanti ada, kalau provinsi kan ada bantuan provinsi nih, kita lagi membuat rumusannya. Kemudian kalau bantuan dari pemerintah pusat lewat dana desa nih Pak Menteri, nanti harus ada, kalau saya sih ada reward punishment-nya ya. Desa yang melakukan pengelolaan baik, hadiahnya seperti apa? Kalau tadi sudah jelas, desa terbaik di Jawa Barat 10 miliar dalam bentuk anggaran pembangunan. Tapi kita juga akan kasih punishment desa yang sangat buruk, kepala desanya malas, pemerintahnya tidak berjalan, tidak peduli terhadap apa yang menjadi kebutuhan rakyat, masyarakatnya tidak terurus. Ini akan menjadi fokus kita juga. Jadi begini, kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak pada sekolah tidak selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Udah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi berjalan, tidak peduli terhadap apa yang menjadi kebutuhan rakyat, masyarakatnya tidak terurus. Ini akan menjadi fokus kita juga. Jadi begini, kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak pada sekolah tidak selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota.
nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Udah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu bangun motor nggak selesai-selesai, harus tuntas. Pak Gub, pendidikan formalnya gimana? Pendidikan formalnya nanti Mulai gimana? Mei, kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Pendidikan formalnya nanti gimana Pak Gub? Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana tapi kelasnya khusus. Oke. Terkait larangan wisuda, Pak? Kita akan melakukan audit investigatif. Setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik. Pak, terkait larangan wisuda, Pak? Ya sudah, kalau jelas kan TK, SD, SMP, SMA tidak boleh ada wisuda. Udah kenaikan kelas, kelulusan. Ada perpisahan selenggarakan secara sederhana di sekolah. Anak-anak bisa main teater, bisa main musik. Kan ada pendidikan seni di sekolahnya. Kan bisa ditonton oleh mereka. Tidak usah lagi panggil band yang 200 juta ke sekolah. Nanti korbannya orang tuanya pinjem bak emok. Itu kan yang terjadi. Pak, terkait konten kemarin ada yang menyebut bahwa konten kreator tersebut disetting, Pak. Saya emang nggak berprasangka baik atau berprasangka buruk. Saya berprasangka baik, anak itu pinter dan anak itu berani sehingga mau menyampaikan di depan gubernur. Tetapi tugas gubernur adalah mengarahkan agar argumentasinya memiliki dasar hukum yang kuat. Pendapatnya bukan hanya dirinya sendiri. Orang tuanya boleh wisuda, orang tuanya boleh perpisahan. Cuma 1 juta doang itu bagi keluarga mereka. Tapi keluarga yang lain itu sangat berat. Pak Menteri, tapi itu tapi bukan settingan itu, Pak. Saya tidak tahu. Saya anggap anak itu ikhlas. Pak Gub, yang pendidikan militer itu nanti tanggal 2 Mei untuk pertamanya di mana Pak Gub? Ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti kita akan beritahu. Kota Bandung salah satunya. Kabupaten Bandung siap. Persiapan May Day mungkin, Pak? May Day saya harapkan kan gini, kita ingin investasi baik, kita ingin jumlah lapangan kerja bertambah, sehingga suasana May Day harus menjadi suasana bahagia, bukan suasana mencekam. Jangan membuat investor lari, tetapi harus membuat investor datang. Masih alat kabin seperti itu untuk mendapatkan beasiswa. Oh gini, seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan keluarga berencana. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga itu juga. Yang dapat beasiswa keluarga dia, yang melahirkannya yang dijamin keluarga dia, yang dapat bantuan perumahan keluarga dia, yang dapat bantuan pangan non tunai keluarga dia. Nanti uang negara numpuk di satu keluarga, karena variabelnya banyak. Dia dapat PIP, bantuan rumah, tapi dia nggak besok lagi sesar. Ingat, keluarga yang tidak mampu hari ini melahirkannya naik kelasnya sesar 25 juta. Masa harus terus-terusan 25 juta untuk melahirkan? Itu bisa bangun rumah itu. Ya, makanya berhentilah bikin anak kalau tidak sanggup menafkahi dengan baik. Pak, terkait ultimatum ormas, Pak, ultimatum ormas ke Ultimatum Pak Menteri. apa? Ultimatum kemarin kan Hercules. Ya? Hercules. Nggak ada. Soal skema kemarin kuasa hukumnya mungkin akan ultimatum. Oh, itu biasa. Kan kita ini pemerintah menjalankan tugas untuk menjaga investasi berjalan dengan baik, rakyat bisa bekerja, rakyat bisa sejahtera. Tugas saya itu, saya tidak akan pernah mendengarkan ancaman dari siapapun kalau itu mengganggu kinerja saya. Saya akan mendengarkan kritik siapapun kalau itu bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Jabar. Pak Menteri